Halo para skipper, sejagat raya dan sejagat maya, balik lagi bersama saya Jajang SP Hiroshima. Tentunya tetap masih di channel Mega Aquatic Design. Nah, seperti janji saya seminggu kemarin, pada saat setting tank Iwagumi ini, kita akan melakukan planting Monte Carlo. Bagi teman-teman yang belum lihat step by stepnya, silakan cek video kami sebelumnya atau klik di sini. Nah, ini udah proses cycling selama kurang lebih 1 minggu, kita rasa cukup. Alangkah lebih baiknya sih 2 atau 3 atau bahkan mungkin 1 bulan, itu lebih baik ya. Soalnya nanti semakin lama cycling kita lakukan, itu siklus nitrogen akan terbentuk semakin bagus. Sehingga aman untuk flora dan fauna kita saat nanti kita planting atau memasukkan ikan. Oke, sebelum kita lakukan planting, kita pindahin dulu airnya. Kenapa airnya perlu dipindahin? Nah, nanti di air ini kita akan gunakan kembali pada saat selesai planting. Karena apa? Kita cycling 1 minggu ini, di sini udah terbentuk sedikitnya ada koloni bakteri yang sudah terbentuk. Jadi seandainya kita buang, berarti cycling kita yang 1 minggu ini kita anggap percuma gitu. Makanya airnya kita tampung terlebih dahulu sebelum melakukan planting. Oke, langsung kita tampung ya. Nah, ini nanti airnya kita tampung di sini sementara. Nanti ketika beres planting kita masukin lagi.
sekarang ini udah siap kita planting. Namun sebelum planting, saya kasih tips dan triks tentang cara memilih Monte Carlo yang benar sampai saat planting. Jadi tipsnya adalah cari seller yang benar-benar terpercaya. Maksudnya terpercaya itu seperti ini. Kadang suka ada kasus dari teman-teman, kok Monte Carlo saya itu pertumbuhannya tidak bagus, atau misalkan kok seperti bukan Monte Carlo atau lain sebagainya. Kadang dalam satu lempeng atau satu dijual cup kan biasanya suka tercampur sama tanaman lain seperti hailgrass atau rumput liar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perhatikan juga untuk tanamannya sehat, gemuk, bebas dari penyakit tentunya ya. Jadi intinya ini kan awal ya, jadi semuanya itu menentukan. Ketika Monte Carlo yang akan kita planting ini kondisinya bagus, sehat, maka sudah dipastikan nanti pertumbuhannya pun akan bagus seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang perlu teman-teman scapper perhatikan itu adalah gunakan peralatan untuk planting Monte Carlo ini, peralatan yang bagus. Nah, ini suka diabaikan sama teman-teman scapper, karena ini kita contohkan ya, ini ada dua macam pinset. Yang satu ini keras, yang satu enteng. Nah, kita pilih yang mana? Kalau saya pribadi itu saya pasti pilih yang ini, yang enteng. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai pinset yang keras seperti ini, nah itu otomatis kita tidak bisa mengontrol tenaga sebanyak apa sih buat menekan si atau mencapit si batang Monte Carlo ini. Nah, jadi seperti ini nih, saya contohkan. Ini Monte Carlo yang akan kita planting, kita tancapkan. Nah, misalkan kita pakai pinset yang keras, nah secara tidak sadar kita menekan tidak terkontrol. Nah, akhirnya setelah kita tancap, banyak tanaman yang ngambang, busuk bawahnya, yaitu salah satunya ini. Si batang Monte ini pecah, akhirnya busuk, patah, dan mengambang. Nah, kalau kita menggunakan pinset yang enteng seperti ini, nah cara kita capitnya juga seperti ini nih. Jadi kita capit cukup bawahnya seperti ini. Nah, baru kita tancapkan. Seandainya si batang Monte ini pecah, itu cuma pecah bawahnya saja. Atasnya baik-baik saja, sehingga yang terkubur segini, yang bawah seandainya rusak, ini akar masih bisa tumbuh dari batang atasnya. Ya, perlu teman-teman perhatikan. Sebenarnya ini suka diabaikan sama rekan-rekan ya. Kenapa tanaman Monte saya ngambang? Kenapa tanaman Monte saya busuk? Seperti itu. Nah, ini salah satunya. Oke. Nah, ini kita punya contoh tanaman Monte Carlo yang sehat. Nih, coba sini. Nah, ini tanaman Monte Carlo yang akan kita planting. Ini dari secara kasat mata udah kelihatan kan, tanamannya seger, bebas dari hama, bebas dari tanah, lumpur. Jadi udah kita bersihkan, udah kita pisahin masing-masing 3 batang. Ya, teman-teman bisa gunain 3 atau 5 batang. Nah, itu kenapa? Itu untuk menjaga bila salah satu tanaman melting, salah satu batang melting misalkan gagal adaptasi, nah masih ada 2 batang lagi. Jadi teman-teman bisa gunain antara 2 sampai 5 batang. Meskipun sebenarnya 1 batang pun itu bisa tumbuh. Tapi ini untuk jaga-jaga seperti itu. Oke, sekarang kita langsung planting aja ya. Perhatikan. Nah, jangan sampai salah ya. Cukup dicapit bagian bawahnya saja ya. Cukup capit bagian bawahnya. Terus kita tancapkan.
Oke teman-teman skipper, sekarang plantingnya udah selesai. Nah kita isi kembali air yang udah kita tampung sebelumnya. Oke. Nah itu baru dulu. Sekarang planting udah selesai, udah kita isi air juga, filter udah kita pasang. Nah, jangan sampai kelupaan bagian yang terpenting dalam aquascape yaitu injek CO2. Nah, CO2 adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh semua tanaman, baik itu di darat ataupun di air untuk berfotosintesis. Makanya CO2 itu bisa dikategorikan sebagai makanan karena menopang kebutuhan kita sebagai sumber utama karbon bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan CO2 tabung atau DIY seperti Ciso dan Ragul, itu sama bagusnya. Yang membedakan mungkin hanya kestabilannya saja. Nah, teman-teman, untuk memecah gas CO2 nanti di dalam aquascape teman-teman juga perlu yang dinamakan diffuser atau reaktor atau inline diffuser. Nah, kegunaannya yaitu agar CO2 mudah larut di dalam air sehingga siap diserap oleh tanaman. Sebenarnya jika lebih detail kelarutan CO2 kita harus perhatikan juga yang hubungannya dengan KH dan pH, juga suhu. Nah, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa bahas. Oke skipper, sekarang kan CO2 udah kita pasang. Nah, kebetulan pada saat kita planting tadi, kita kedatangan tamu spesial dari Aqua Air Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan Babang Tampan. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi gini nih Bang, kebetulan kita tuh lagi bikin tutorial cara mengarpetkan tanaman Monte Carlo nih. Barangkali nih dari Bang Dino nih ada tips, triks dan sarannya nih buat teman-teman skipper khususnya untuk pemula gitu. Gimana nih Bang? AC-nya dimatiin dulu lah, dingin. Emang udah dingin bawaannya Bang? Oh, udah bawa dingin ya. Jadi apa ya? Monte sebenarnya cukup mudah ya. Cukup mudah sebenarnya, cuma ada masa-masa di mana Monte itu adaptasi. Oh, adaptasi ya. Nah, adaptasi biasanya itu dikiranya mati. Sebenarnya enggak. Berarti jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau Monte itu mati. Sebenarnya dia agak susah untuk mati. Jadi karena hanya adaptasi aja, yang daun daratnya mereka itu nggak berubah, apa ya, nggak berubah tiba-tiba jadi daun air gitu. Jadi yang daun darat mati dulu. Karena yang kita tancap biasanya daun darat pada mati, lu kira pada mati tuh. Sebenarnya dia tumbuh lagi nantinya. Gitu. Nah, ini akan berbeda ceritanya karena yang lu tanam kan air nih. Darat ini Bang. Oh, darat nih? Ya, darat. Darat. Katanya pindahin dari sana. Tahu lu. Lu pindahin dari Tangano ke sini. Jadi ini bukan Gimana sih ini? Nggak bisa dikaling nih. tahu. Dari bentuknya aja ini daun air, gitu. Daun darat ini, daun air bener. Nah, jadi kalau misalnya dari daun air, apalagi dari air yang sama, itu jauh lebih mudah untuk adaptasinya. Sebenarnya faktor adaptasi paling sukses ini, kalau misalnya lu mau ngadaptasiin dan pengen
apa namanya adaptasi itu sukses, kuncinya cuma satu doang. Nih, CO2. Nggak Nah, ada lagi dah. nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita nge-trip juga kalau untuk di tank non CO2 pakai Monte Carlo itu bisa juga sebenarnya. Hanya butuh kesabaran lebih tinggi aja nih. Gitu. Pertama, lu nggak perlu sering-sering ganti air juga sebenarnya. Kalau misalnya untuk tank non CO2 hanya perlu apa namanya cahaya yang benar. Jadi cahaya yang pas untuk si Monte ini. Jangan tanya soal cahaya. Ya, Berarti udah paling penting ya cahaya sama CO2. Cahaya dan CO2 kalau misalnya Oke, mau Bang. adaptasi lebih bagus. Gitu. Adaptasi sukses. Ya kuncinya cuma ini dong sih, CO2 dan ya CO2 sih sebenarnya. Yang CO2 paling penting. sama cahaya berarti ya. Nah, itu juga kenapa gue sering saranin pemula itu sebenarnya jangan mulai bermain di tank yang kecil atau jangan mulai bermain di tank non CO2. Bermainlah di tank yang injeksi CO2. Jadi pemula itu wajib pakai CO2. Walaupun maksudnya nggak perlu pakai tabung. Sumber CO2 itu kan banyak ya, bisa dari Cisot nih. Ya nggak, terus dari Cisot terus apa lagi ya? Ragul. Ragi gula. Banyak gitu loh alternatifnya. Jadi usahakanlah pakai CO2 di tiap kali lu bikin tank aquascape. Nah, oke nih Bang, sekalian nih Bang. Apa nih? Sebenarnya ada perbedaan nggak sih CO2 yang dari tabung, dari ragul sama Cisot? Sama aja sebenarnya. Sama aja? Sama aja, karena yang lewat kan dari diffuser. Jadi gas yang dimasuk, Jadi gas yang dihasilkan tetap sama gitu ya? Sama aja CO2 gitu. Cuma apa namanya? Terkadang nih kalau misalnya kita dari ragul, alkoholnya bisa ikut nguap juga gitu kan. Cuma kalau udah ada diffuser kayak gini, alkohol juga nggak terlalu banyak pengaruhnya. Iya. Alkoholnya kan kecil gitu. Soalnya suka masih ada banyak pertanyaan tuh seperti ini Bang. Oh, lu pakai tabung, makanya bagus. Gue pakai Cisot jelek. Enggak, Ada seperti juga. itu gitu. Sebenarnya yang membuat jadi jelek dan bagus itu kenapa tabung lebih bagus? Ya kan? Karena kestabilan keluarannya. Oh iya Iya Bang. kan? Kuncinya stabil ya untuk Iya, CO2 stabil. ya. Kalau ragul itu kan karena dia bergantung sama bakteri ya. Bakteri suhu yang akhirnya CO2 yang dihasilkan bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Ya kan, tergantung dari si bakteri sama suhu yang dihasilkan ini. Kondisi suhu ruangan. Kalau Cisot kan tergantung dari jumlah si Citrun sama soda ya. Iya kan? Semakin banyak lu masukin semakin gede juga dia kan. Hasilnya. Akhirnya reaksi-reaksi kimia itu yang membuat dia kestabilannya naik turun. Iya Beda sama benar. si tabung. Si tabung, Kalau iya. Tabung kan keluar, nggak perlu lagi lo berbicara tentang jumlah bakteri, reaksi kimia yang muncul gitu kan. Tinggal buka, pencet, cas, kelar. Oke. Gitu. Oke, skipper. Nah, udah cukup jelaskan penjelasannya nih dari Bang Dino. Jadi intinya sih CO2 sama cahaya itu Cahaya, wajib. itu penting. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Oh. Gue mau pesen nih. Oke, sekalian boleh? nih, gua pesen Iya, nih. boleh sekalian. Selain CO2 dan cahaya ini ada satu lagi yang paling penting tiap kali lu bikin aquascape. Apa itu Bang? Perawatan. Iya, betul sekali perawatan. Jadi jangan lupa, aquascape itu nggak mudah. Kalau perawatan lu jelek, aquascape akan jadi Intinya harus rajin ya Bang ya. Aquascape itu mudah kalau perawatan lu benar. Oke, Gitu. siap. Oke, terima kasih. Berarti CO2, lampu, sama perawatan. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa itu. AC-nya mana sini dingin banget. Aksen. Oke, skipper, semuanya udah selesai, udah beres. Nanti kita akan update setiap minggunya. Jangan sampai lupa. Jangan lupa juga. Apa Lu nih? harus ngasih tahu nih. Ngasih tahu speknya. Udah di awal. Udah dong nanti. Gua belum tahu. Oh. Oke. Oke, nanti akan kita update setiap minggunya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang suka videonya silakan like. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Oke, saya Jajang. Gua Dino. Mega Aquatic Design. Let's get and rock and roll.